Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Yani membuat brownies kukus potong. Penasaran cara membuatnya? Yuk saksikan videonya hingga selesai. Langkah pertama, siapkan panci berisi air yang sudah mendidih. Kemudian kita masukkan sebanyak 60 gram di sisi atau coklat batang. Kemudian ini kita tambahkan 100 ml minyak. Boleh juga dimix dengan margarin, boleh juga diganti dengan margarin semuanya. Kemudian ini kita masak hingga di sisinya meleleh. Langkah selanjutnya, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Kemudian ini kita oles dengan margarin tipis-tipis. Selanjutnya ini loyangnya saya alasi dengan kertas roti seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita siapkan bahan keringnya, yaitu 100 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, dan 35 gram coklat bubuk. Ini kemudian kita campurkan dan kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian siapkan wadah, masukkan 150 gram gula pasir, 4 butir telur. Ini telurnya dalam keadaan suhu ruang atau tidak dingin dan tidak baru keluar dari kulkas. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, dan pasta vanila secukupnya. Selanjutnya ini kita mixer. Awal memixer kita menggunakan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu. Selanjutnya kita naikkan mixernya ke speed yang paling tinggi hingga adonan mengembang, kental, putih, dan berjejak. Jika adonan sudah mengembang, kental, putih, dan berjejak, ini boleh kita matikan mixernya. Dengan cara diayak seperti ini, kita masukkan bahan kering yang telah kita campurkan tadi. Selanjutnya, sebelum kita menyalakan mixernya, ini kita aduk-aduk dulu seperti ini, agar ketika nanti kita mixer, tepungnya tidak berhamburan. Kemudian ini kita mixer menggunakan speed yang paling rendah, sebentar saja, tidak sampai tercampur rata, agar adonannya tidak turun. Selanjutnya ini adonannya saya bantu mengaduknya menggunakan spatula seperti ini kurang lebihnya.
Selanjutnya ini kita masukkan cairan di sisi dan minyak yang telah kita lelehkan. Dan ini sudah dalam keadaan tidak panas banget ya teman-teman, sudah agak suhu ruang. Aduk balik hingga tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di dasar adonan. Begini sudah cukup dan ini siap untuk kita tuang ke dalam loyang. Tuang adonan brownies ke dalam loyang yang telah kita oles dengan margarin dan kita alasi dengan kertas roti. Kemudian ini selanjutnya kita ratakan bagian atas dari adonan browniesnya. Langkah selanjutnya, masukkan adonan brownies ke dalam kukusan yang telah beruap banyak. Kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai browniesnya mateng. Nah, ini sudah 30 menit kita kukus. Buka tutup kukusan, tes tusuk. Jika tidak ada remahan, browniesnya udah matang. Keluarkan dari kukusan. Selanjutnya ini browniesnya saya keluarkan dari loyang. Dan saya buka kertas rotinya seperti ini. Kemudian ini kita balik kembali seperti ini. Nah, ini saya biarkan hingga suhu ruang atau dingin ya. Selanjutnya, setelah browniesnya sudah dalam keadaan dingin, ini saya beri buttercream. Kita oles buttercreamnya hingga rata. Setelah saya beri buttercream, kemudian ini browniesnya saya potong-potong menjadi 16 bagian seperti ini. Selanjutnya ini saya beri topping keju dan meses. Nah, ini dia brownies kukus yang telah kita buat tadi sudah selesai. Ini browniesnya cantik sekali. Dari potongannya aja udah berasa kalau browniesnya lembut sekali dan kelihatan coklat banget serta seratnya yang halus. Nah, ini saya ambil satu potong. Dari pori-porinya aja udah kelihatan halus banget. Pertanda browniesnya ini lembut tapi legit, coklat banget. Nah, ini detail bagian dalamnya seperti ini. Ini benar
beneran mantep. Resepnya bener-bener recommended ya teman-teman. Enak, nyoklat, dan mantap sekali ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Yani membuat bolu panggang zebra. Nah, mau tahu cara buatnya? Yuk saksikan videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita lelehkan 75 gram margarin. Ini kita lelehkannya dengan cara di steam seperti ini agar lemak nabatinya tidak hilang dan bolu tetap lembab serta moist ya. Setelah margarinnya meleleh, kemudian ini kita tambahkan 75 ml minyak. Langkah selanjutnya, siapkan mangkuk atau bowl, masukkan 165 gram gula pasir, 5 butir telur, dan 10 gram emulsifier. Di sini saya menggunakan SP. Ini setara dengan 1,5 sendok makan ya. Selanjutnya ini kita mixer hingga mengembang kental, putih, dan berjejak menggunakan kecepatan mixer yang paling tinggi. Setelah adonan mengembang kental, putih, dan berjejak, ini boleh kita matikan mixernya. Langkah selanjutnya, kita masukkan bahan keringnya, yaitu sebanyak 200 gram tepung terigu. Ini kita masukkannya dengan cara diayak ya. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Selanjutnya ini kita masukkan juga 10 gram tepung maizena. Dan sebelum lanjut kita mixer, ini kita aduk-aduk seperti ini terlebih dahulu. Tujuannya nanti ketika kita nyalakan mixernya, si tepungnya tidak berhamburan. Kemudian ini kita mixer menggunakan speed yang paling rendah saja. Kita mixer sebentar, tidak usah sampai tercampur rata. Tujuannya agar adonan tidak turun ya. Kemudian ini kita masukkan lelehan margarin dan minyak. Ini sudah dalam keadaan suhu ruang atau tidak panas ya. Lanjut, ini kita mixer kembali menggunakan speed yang paling rendah sebentar saja, tidak usah sampai tercampur rata. Nah, begini sudah cukup. Kemudian ini kita matikan mixernya.
Langkah selanjutnya ini saya bantu kembali aduk menggunakan spatula. Aduk balik hingga tidak ada endapan margarin di dasar adonan. Nah, begini sudah cukup. Kemudian ini adonannya kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan loyang. Ini loyangnya diameter 18 cm ya. Kemudian ini kita oles menggunakan margarin hingga rata. Selanjutnya, setelah kita oles menggunakan margarin, kita taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Selanjutnya, kemudian kita alasi dengan kertas roti. Nah, langkah selanjutnya adonan bolu zebranya kita bagi menjadi dua bagian sama rata. Yang satu kita biarkan tetap berwarna putih dan yang satunya lagi kita tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Kita aduk hingga coklat bubuknya tercampur rata dengan adonan. Karena coklat bubuk ini rentan menggumpal, sebaiknya memasukkan coklat bubuknya ini dengan cara diayak atau disaring seperti ini ya, teman-teman. Begini sudah cukup, ini sudah tercampur rata. Kemudian ini kita masukkan 2 sendok makan adonan coklat ke dalam loyang. Kemudian kita timpa dengan 2 sendok makan adonan putih. Kemudian kita timpa lagi dengan 2 sendok makan adonan coklat. Lakukan hal yang sama hingga adonannya selesai. Jika sudah selesai, kemudian ini bagian atasnya kita beri motif dengan tarik garis seperti ini menggunakan tusuk sate. Selanjutnya ini adonan bolu zebranya kita oven. Kita oven di suhu 170 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 40 menit. Setelah 40 menit kita oven, kemudian kita keluarkan bolu dari dalam oven. Ini sudah matang. Alhamdulillah hasilnya mengembang dan menul sekali. Selagi masih panas, sisir bagian pinggir bolu agar mudah saat kita lepaskan nanti. Setelah disisir bagian pinggirnya, kemudian ini kita balik di atas cooling rack seperti ini. Hati-hati, ini bolunya masih sangat panas. Kemudian keluarkan dari loyang. Wah, ini dia hasilnya, mantap, menul-menul sekali. Kemudian ini kita buka kertas rotinya.
Jika sudah dalam keadaan dingin seperti ini kemudian kita potong. Nah, ini detail bagian dalamnya. Wah, mantap sekali. Motifnya sangat terbentuk, cantik sekali ya teman-teman. Nah, ini saya ambil satu potong, saya mau cobain. Ini bolunya sangat lembut, kelihatan dari pori-porinya sangat halus, pertanda bolunya sangat moist sekali. Bismillahirrohmanirrohim. Ini bolunya mantap, enak banget, lembut, recommended banget ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Yani membuat bolu kukus pandan potong. Nah, mau tahu cara buatnya? Yuk saksikan videonya hingga selesai. Pertama, siapkan mangkuk atau bowl, kemudian kita masukkan 200 gram gula pasir, 4 butir telur, 1 saset vanili bubuk, dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP. Kemudian ini kita mixer hingga adonan mengembang kental, putih, dan berjejak. Setelah adonan mengembang kental, putih, dan berjejak, ini boleh kita matikan mixernya. Langkah selanjutnya, ini kita masukkan bahan keringnya, yaitu 200 gram tepung terigu. Ini kita masukkannya dengan cara diayak seperti ini. Dan kita masukkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini sebelum kita lanjut memixer, kita aduk-aduk seperti ini terlebih dahulu, tujuannya agar si tepungnya tidak berhamburan. Kemudian ini kita mixer menggunakan speed yang paling rendah, sebentar saja, tidak sampai tercampur rata. Begini sudah cukup. Kemudian di sini saya ada 100 ml santan yang saya dapatkan dari 65 ml santan instan, dan saya tambahkan air hingga total 100 ml. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Aduk-aduk pasta pandannya hingga tercampur rata dengan santan. Kemudian ini kita tuang ke dalam adonan dan kita mixer sebentar saja. Nah, begini sudah cukup. Kemudian langkah terakhir, kita masukkan 100 ml minyak dan selanjutnya kita mixer kembali sebentar saja, tidak sampai tercampur rata karena dikhawatirkan adonannya akan turun kalau di mixer terlalu lama ya. Nah, ini saya bantu aduk kembali menggunakan spatula seperti ini hingga adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, ini kita aduk balik seperti ini ya, teman-teman. Begini sudah cukup. Ini siap untuk kita tuang ke dalam loyang. Siapkan loyang ukuran 24 x 24 cm. Kemudian loyangnya ini kita oles dengan margarin tipis-tipis. Selanjutnya loyangnya ini kita alasi dengan kertas roti.
Nah, kemudian adonannya kita tuang ke dalam loyang. Setelah adonannya kita tuang ke dalam loyang, kita ratakan bagian atasnya. Kemudian ini kita kukus ke dalam kukusan yang telah beruap banyak. Kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai bolunya matang. Nah, ini bolu kukus pandannya udah mateng dan udah saya keluarkan dari dalam kukusan. Maaf ya teman-teman, saat mengukus tidak saya save dan saya inshoot. Dan kemudian ini bolunya saya keluarkan dari dalam loyang. Cukup mudah. Kemudian kita buka kertas rotinya. Langkah selanjutnya, kemudian bolu kukus pandannya ini kita oles menggunakan buttercream hingga rata. Selanjutnya ini saya potong-potong. Pertama saya memotongnya menjadi 5 bagian. Nah, selanjutnya ini saya potong kembali menjadi 5 bagian. Nah, total potongan dari jumlah bolu kukus ini menjadi 25 potong ya, teman-teman. Selanjutnya ini saya beri topping keju seperti ini. Setelah selesai kita beri topping keju, selanjutnya ini kita beri selai stroberi seperti ini. Nah, ini dia bolu kukus potong pandannya yang telah kita buat tadi sudah selesai. Ini dia hasilnya, cantik banget. Dengan hanya menggunakan 4 telur saja, kita bisa mendapatkan bolu kukus potong pandan sebanyak 25 potong. Nah, ini cocok banget dijadikan untuk ide jualan ya teman-teman. Nah, ini saya ambil satu. Ini detail bagian dalamnya. Pori-porinya sangat halus, pertanda bolunya sangat moist dan lembut. Beneran ini rasanya enak banget, lembut, wangi, pandannya mantap. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak nggak, Kak? Udah makan bolunya? Udah. Ya. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Yani membuat bolu zebra pandan coklat panggang. Nah, mau tahu cara buatnya? Yuk saksikan videonya hingga selesai.
Langkah pertama, didihkan air, kemudian kita lelehkan 100 gram margarin dengan cara ditim seperti ini. Kemudian jika margarinnya sudah meleleh, kita tambahkan 50 ml minyak. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan mangkuk atau bowl, masukkan 5 butir telur, kemudian kita masukkan juga 170 gram gula pasir, 1 saset vanili bubuk, dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP. Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi hingga adonan mengembang kental, putih, dan berjejak. Setelah adonan mengembang kental, putih, dan berjejak dan berjambul terbalik seperti ini boleh kita matikan mixernya dan lanjut kita masukkan bahan keringnya, yaitu 200 gram tepung terigu. Ini kita masukkannya dengan cara diayak seperti ini untuk mencegah adonan yang menggumpal atau menggerindil. Dan kita tambahkan juga setengah sendok teh baking powder serta 10 gram susu bubuk dan 10 gram tepung maizena. Kemudian ini kita aduk-aduk seperti ini dahulu sebelum kita nyalakan mixernya. Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja, sekitar 1 menit, tidak sampai tercampur rata agar adonan tidak turun ya teman-teman. Begini sudah cukup. Kemudian ini kita tambahkan lelehan margarin dan minyak yang sudah dalam keadaan suhu ruang atau tidak panas. Nah, kemudian ini kita mixer kembali menggunakan speed yang paling rendah sebentar saja, sekitar 1 menit, tidak sampai tercampur rata. Begini sudah cukup. Kemudian kita matikan mixernya dan ini saya bantu kembali, aduk menggunakan spatula, aduk balik hingga tidak ada endapan cairan margarin di dasar adonan. Langkah selanjutnya, ini adonannya kita bagi menjadi 2 bagian sama rata. Nah, yang satu bagian ini saya beri pasta pandan secukupnya. Kemudian kita aduk hingga pasta pandannya tercampur rata dengan adonan. Dan satu bagian yang ini saya tambahkan 2 sendok makan susu bubuk, kita masukkan dengan cara diayak seperti ini. Kemudian saya menambahkan pasta coklat secukupnya, ini opsional, bisa menggunakan juga bisa tidak ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk hingga coklat bubuknya dan pastanya tercampur rata dengan adonan. Selanjutnya di sini saya sudah ada loyang diameter 18 cm dan sudah saya oles menggunakan margarin dan saya alasi dengan kertas roti. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan adonan coklat seperti ini. Kemudian kita timpa 2 sendok makan adonan pandan seperti ini. Selanjutnya ini kita timpa lagi dengan 2 sendok makan adonan coklat dan kemudian kita timpa lagi dengan 2 sendok makan adonan pandan. Pada tahap ini kita lakukan hal yang sama hingga adonannya habis atau selesai.
Nah, jika sudah adonannya sudah habis, ini bagian atasnya boleh kita beri motif menggunakan tusuk sate seperti ini ya teman-teman. Kita tarik garis keluar dan ke dalam seperti ini. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam oven yang sudah kita panaskan sebelumnya. Oven adonan selama kurang lebih 35 menit, api atas bawah atau hingga bolunya mateng. Nah, ini sudah 35 menit saya oven, keluarkan bolu dari dalam oven. Alhamdulillah, ini bolunya mengembang sempurna ya. Ini udah mateng. Kemudian kita keluarkan seperti ini. Sisir bagian pinggirnya agar bolu mudah kita lepaskan. Selanjutnya, balik bolu di atas cooling rack seperti ini. Awas, hati-hati, ini masih panas. Kemudian kita lepaskan kertas rotinya. Wah, mantep. Alhamdulillah, hasilnya menul banget. Nah, ini dia bolu pandan zebranya yang telah kita buat tadi. Sudah selesai. Ini mau saya potong-potong. Potong-potong sesuai selera teman-teman di rumah. Nah, ini detail bagian dalamnya. Zebranya terbentuk dengan sempurna ya teman-teman. Nah, ini saya ambil satu potong begini ya teman-teman, detail motif zebranya. Bolunya sangat lembut, matang sempurna, kempus-kempus. Nah, ini mau saya cobain. Bismillahirrohmanirrohim. Enak banget ya teman-teman, manisnya pas, lembut, kempus-kempus, cocok banget untuk disajikan untuk teman ngeteh di rumah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Yani membuat bolu kukus red velvet potong. Nah, mau tahu cara buatnya? Yuk saksikan videonya hingga selesai. Langkah pertama, siapkan mangkuk atau bowl, kemudian masukkan 150 gram gula pasir dan kita tambahkan 5 butir telur dalam keadaan suhu ruang atau tidak baru keluar dari kulkas. 1 sendok teh emulsifier, di sini saya menggunakan SP, dan 1 saset vanili bubuk. Selanjutnya ini kita mixer menggunakan speed yang paling tinggi hingga adonan mengembang kental, putih, dan berjejak. Setelah adonannya mengembang kental, putih, dan berjejak, ini boleh kita matikan mixernya. Langkah selanjutnya kita masukkan bahan keringnya.
yaitu 140 gram tepung terigu. Ini kita memasukkannya dengan cara diayak seperti ini ya, agar tidak ada adonan atau tepung yang menggumpal. Kemudian kita tambahkan juga baking powder dan 2 sendok makan susu bubuk serta 1,5 sendok makan coklat bubuk. Ini coklat bubuknya kita masukkan dengan cara diayak seperti ini untuk menghindari coklat bubuk yang menggumpal di dalam adonan. Selanjutnya ini kita masukkan 2 sendok makan pasta red velvet. Kemudian ini sebelum kita nyalakan mixernya, kita aduk-aduk seperti ini terlebih dahulu. Tujuannya nanti ketika kita nyalakan mixernya, si tepungnya tidak berhamburan. Kemudian nyalakan mixernya dengan speed yang paling rendah saja. Kita nyalakan sebentar, tidak usah sampai tercampur rata agar adonan tidak turun. Langkah selanjutnya kita masukkan 80 gram margarin yang sudah kita cairkan, dan ini sudah dalam keadaan suhu ruang atau tidak panas. Kemudian ini kita mixer sebentar saja. Nah, begini sudah cukup. Kemudian kita matikan mixernya. Nah, selanjutnya ini saya aduk kembali menggunakan spatula. Aduk balik untuk memastikan tidak ada endapan cairan atau margarin di dasar adonan. Nah, begini sudah cukup. Ini sudah benar-benar tercampur rata. Kemudian ini adonannya kita sisihkan. Kemudian siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Selanjutnya oles menggunakan margarin tipis-tipis. Kemudian setelah kita oles menggunakan margarin, kita alasi dengan kertas roti. Langkah selanjutnya kita tuang adonan ke dalam loyang seperti ini. Ratakan bagian atas adonan dan kemudian ini siap untuk kita kukus. Masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya dan sudah beruap banyak. Kita kukus adonan selama kurang lebih 30 menit atau hingga bolunya matang. Nah, ini sudah 30 menit saya kukus. Buka tutup kukusan, tes tusuk jika tidak ada remahan pertanda bolunya udah matang. Keluarkan dari kukusan, sisir bagian pinggir-pinggirnya agar mudah kita lepaskan. Kemudian ini kita balik di atas cooling rack. Selanjutnya kita keluarkan dari loyang. Setelah keluar dari dalam loyang, kemudian kita buka kertas rotinya seperti ini. Wah, ini hasilnya mantap ya teman-teman, mengembang tinggi sempurna dan sangat menul. Nah, ini sudah dalam keadaan dingin. Kemudian saya oles menggunakan buttercream.
Kemudian bolunya ini saya potong menjadi 4 bagian terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya bolunya ini saya potong kembali menjadi 4 bagian. Jadi total bolunya ini saya potong menjadi 16 potong. Langkah selanjutnya ini kemudian kita beri topping. Di sini saya memberi topping keju seperti ini. Setelah selesai saya beri topping keju, kemudian ini saya beri selai strawberry seperti ini. Nah, ini dia bolu kukus red velvetnya udah selesai. Nah, ini hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Ini saya ambil satu, hasilnya mengembang tinggi. Jika teman-teman ingin lebih tipis atau tidak tinggi seperti ini, bisa menggunakan loyang ukuran 24 x 24 cm ya teman-teman. Dan hasil potongannya pun bisa menjadi banyak, sebanyak 25 potong. Nah, ini mau saya cobain. Bismillahirrohmanirrohim. Mantap, rasanya enak banget, wangi, red velvetnya sangat berasa. Ini cocok banget dijadikan base cake ulang tahun. Walaupun hanya dengan bahan-bahan yang ekonomis, ini rasanya cukup premium ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat, selamat mencoba di rumah, dan semoga berhasil. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.